Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di Gantang channelnya SMP Gantang, Gandasari, Kota Tangerang. Baik sahabat Gantang, pagi ini kita mau coba-coba ngobrol nih sama Pak Ustadz Nurdin. Ya, alhamdulillah kita mau ngopi di pagi hari. Walaupun bisa dilihat ini kopinya nggak ada, tapi kita mau tetap ngopi karena ngopi kali ini bersama Pak Ustadz adalah ngopi ngobrol perkara ilmu, gitu ya Pak Ustadz ya. Mantap ini. Nah, langsung aja nih Pak Ustadz nih, ini kan kebanyakan sahabat-sahabat Gantang nih, apalagi habis 2 tahun libur ya, belajar di rumah, artinya jadi mungkin semangat untuk menuntut ilmunya nih harus dicas lagi nih Pak Ustadz nih. Jadi kira-kira gimana sih cara menumbuhkan semangat, yang semangat terutama semangat menuntut ilmu ya Pak Ustadz ya. Ini semangat untuk menuntut ilmu yang tadinya sudah sempat drop, ini kita mau cas lagi, kita mau berbagi tips untuk sahabat-sahabat Gantang di rumah. Nah, kira-kira bagaimana nih Pak Ustadz nih? Coba silakan Pak Ustadz. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gantang semua ya, di mana saja berada. Ini luar biasa ini acara yang dipandu Pak Ruslan nih, Pak Ustadz Ruslan ya. Terkait dengan ngopi. Iya. Untung namanya ngopi Pak tadi. Ya. Coba kalau ngobras saya bingung. Ada R-nya. Ini nggak dibuat-buat ya? Nggak dibuat-buat, asli. Kita kompak ya? Kompak kita Pak ya. Baik. Terkait dengan menuntut ilmu, ya memang ini menjadi persoalan persoalan besar ya. Nah, itu kenapa saya anggap ini persoalan besar? Sebab bagaimana nasib suatu bangsa ini memang akan sangat ditentukan ketika terjadi proses pembelajaran atau menuntut ilmu tadi gitu ya. Masa depan Indonesia yang akan datang itu akan sangat ditentukan oleh generasi sekarang yang sedang menuntut ilmu. Betul. Itu ya. Jadi ini makanya ini persoalan sangat besar sekali. Apalagi setelah adanya kabar ya kita bahwa dengan adanya pandemi ini kita di Indonesia ini mengalami yang namanya lost learning. Iya. Jadi seolah-olah putus gitu ya. Semangat mungkin menuntut ilmunya anak hilang, mungkin juga ya banyak yang kehilangan lah dengan adanya pandemi ini. Iya. Sebetulnya kalau kita bicara tentang harus menuntut ilmu itu kita nggak akan terlepas ya mencari rujukannya bahwa kalau kita bicara Quran memang sangat menekankan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu itu beberapa derajat. Jadi kita nggak bisa, kita cukup beriman saja tapi kita nggak berilmu, kita nggak akan diangkat derajatnya oleh Allah. Atau sebaliknya, kita berilmu tapi kita nggak beriman, juga nggak akan diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi dua-duanya harus seimbang. Imbang ya. Iya, harus berjalan seimbang. Makanya visi di SMP Gandasari saya pikir luar biasa itu ya. Jadi dia menyeimbangkan di dunia wal akhirah gitu ya. Iya. Dia ada visi religiusnya juga, kemudian sentuhan-sentuhan alamnya juga dapat gitu. Nah, kalau bicara tadi terkait dengan yang dipertanyakan Pak Ruslan ini, Syekh Ajarnuji dalam kitab Ta'lim ya, kitab yang sangat populer lah yang diaji waktu Pak Ruslan ini masih pesantren dulu ya. Itu kan menyatakan bahwa syarat menuntut ilmu itu ada 6. Pertama zakain, wahirsin ya, wastibarin, wabulgotin, wa irsadi ustad, dan watuli zamanin. Ada 6. Ada 6. Jadi kalau kita melihat persyaratan itu sudah disampaikan oleh Syekh Ajarnuji dalam kitab Ta'lim ratusan tahun yang lalu lah. Makanya kitabnya juga disebut kitab klasik ya, kitab jadul, atau di pesantren namanya kitab kuning ya. Bahkan kalau di pesantren kayaknya kalau kita belum buka kitab kuning belum afdol lah gitu ya. Betul. Belum afdol gitu. Nah, maka dalam kitab tersebut dijelaskan, dan ini teori ini sebetulnya masih tetap aktual. Saya melihat kenapa masih tetap aktual, sebab memang ketika dilaksanakan dalam konteks keseharian saat ini pun ini masih sangat bermanfaat sekali. Artinya nggak ketinggalan zaman. Nggak ketinggalan zaman, betul. Nggak ketinggalan zaman Pak itu. Pertama zakain. Pelajar ini harus punya kecerdasan ya.
dia harus punya berbekal kecerdasan. Kecerdasan ini berbagai ya. Kita jangan sempit juga menerjemahkan kecerdasan. Iya. Orang cerdas ketika misalnya dia hanya pandai berhitung. Orang cerdas ketika dia pandai membaca. Nah, ini menarik nih, iya. Pak Ustadz nih. Padahal kecerdasan itu kan kita kalau dalam teori multiple intelligence aja itu kecerdasan itu ada 8. Oleh Garner itu ya dinyatakan kecerdasan itu ada 8 barusan. Ya ada kecerdasan kinestetik, audiovisual dan sebagainya ya. Itu diungkapkan oleh Garner. Kesini kemudian penelitian lagi oleh ilmuwan, ternyata ada 12, ada sekian. Wah, makin banyak lagi, Makin Pak banyak. Ustadz, ya? Ternyata memang kecerdasan itu sebetulnya adalah sesuatu hal yang kalau bicara Quran ini sebetulnya memang ketika Allah menciptakan manusia itu sudah paket lengkap. Makanya saya katakan tidak mungkin ada kalimat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsan itu sendiri kan kalau di pelajaran waktu di pesantren kan maknanya kan apa coba ya? Apa tabdil gitu kan ya. Udah pasti ahsani ini jadi kalimat yang nggak sembarangan menurut saya. Jadi udah lengkap paket tuh. Nah tinggal kita kemudian ketika sudah ditancapkan oleh Allah kecerdasan tadi, bagaimana kita mensyukuri kecerdasan itu atau tidak? Ini yang harus dikenali oleh setiap orang yang akan belajar. Ketika dia, oh iya saya punya potensi kecerdasan dan saya harus mengembangkan potensi kecerdasan ini, itulah ciri pertama yang akan mengantarkan orang itu sukses. Jadi zakain tadi itu. Zakain. Yang kedua wastibarin, harus sabar. Menuntut ilmu itu capek, lelah, gitu ya. Bete lah, banyak orang yang seperti itu. Mohon maaf nih Pak Ustadz. Sabar di sini dalam banyak hal tentunya dalam ya Pak banyak Ustadz, hal, ya. betul. Sabar harus bangun pagi, betul. sabar susahnya memahami pelajaran ya Pak Ustadz ya. Betul, sampai sekali. mungkin sabar juga menghadapi guru-gurunya yang agak ya begitulah Pak Ustadz kali ya. Yang mungkin killer atau yang mungkin betul. gimana lah Pak Ustadz ya. Atau seperti apa Pak Ustadz sabarnya ini? Ya sabar memang kalau kita lihat itu sabar dalam berbagai hal ya. Dalam kaitannya sabar ketika menuntut ilmu, ya kita sabar dalam menghadapi rintangan-rintangan yang datang ketika kita sedang menuntut ilmu. Karena apa? Ketika orang sedang belajar, orang sedang menuntut ilmu itu, ini adalah perkara yang sangat tidak disukai oleh setan. Oh gitu Pak Ustadz ya? Iya. Kita tahu kan setan ini musuh utama manusia ya. Tapi mohon maaf Pak Ustadz, Ya. kok ngomong setannya ke sini? Dilanjut Pak Ustadz, dilanjut silakan. Iya, inna syaitana lakum adu mubin ya. Jadi setan ini memang musuh manusia yang paling utama. Dan setan paling nggak suka ketika melihat orang belajar. Itu makanya kita, kenapa seorang pelajar itu harus sabar? Karena setan akan melakukan segala daya dan upayanya supaya orang ini nggak belajar. Iya. Gitu. Dulu ada sebuah cerita ya, Al-Kisah. Jadi Rasulullah itu sedang masuk ke masjid gitu ya. Kemudian menjumpai ada sahabat yang sedang tertidur, ada juga sahabat yang sedang ibadah gitu ya. Nabi heran melihat ternyata setan ini berkumpul di hadapan sahabat Nabi yang sedang tertidur gitu, bukan yang sedang ibadah. Biasanya kan setan tuh seneng godain orang yang sedang ibadah gitu ya. Biar kita takbir Allahu Akbar udah biar nggak khusyuk lah nggak Pak Ustadz khusyuk, ya. gitu ya. Pikiran kita kemana-mana. Tapi ini enggak, yang sedang ibadah dicuekin, yang sedang tertidur malah yang lagi tidur yang dibukain, Pak ya, Ustadz. diempok-empok kalau bahasa Depok itu diempok-empok gitu. Di apa tuh? Dininda bobo ya. Biar makin pules lagi Ya, Pak biar Ustadz, makin pulas gitu. Akhirnya sampai seperti itu melakukan setan kan tumben dia heran. Ditanya, iblis ta'al, wah iblis sini loh. Kalau bahasa kita lah seperti itu. Ditanya oleh Rasulullah, ya kamu kenapa kok tumben hari ini tidak mengganggu orang yang sedang ibadah, malah kamu menunggu orang yang sedang tertidur? Dijawab oleh iblis, karena ya Rasulullah, orang yang tertidur ini adalah orang yang berilmu. Sedangkan orang yang tadi beribadah itu adalah orang yang tidak berilmu. Saya nggak usah gangguin juga, dia ibadahnya nggak bakal beres lah. Iya. Sedangkan orang yang tidur ini dia orang yang berilmu, kalau dia sampai bangun
wah diajarin ini Iya, nanti benar. bakal pinter ini orang yang Benar, ibadah. benar. Sahabat yang bodoh ini. Makanya ada ungkapan fakullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun La la tuqbalu. Yang nggak akan diterima ibadah kita tanpa ilmu. Itu makanya itu menunjukkan bahwa setan nggak senang sekali dengan orang yang belajar. Maka ketika orang belajar itu kita harus menghadapi dua godaan. Satu godaan iblis, dua godaan setan. Iya. Apa sih bedanya Pak Ruslan? Coba ada bedanya tuh kan ya? Ada Kalau godaan kata saya iblis, itu 11-12 tuh Pak 11-12 ya, Iya, betul. Mirip-mirip gitu. Pak 11-12, tapi dia iblis dan setan ini punya job description yang berbeda. Pak. Waduh keren Udah ya. kayak orang kantoran juga Pak Ustadz ya. Iya. Iblis itu kalau kita buka dalam kitab apa ya itu saya agak lupa tuh kitabnya. Sirajul Thalibin kalau tidak salah ya. Dalam kitab Sirajul Thalibin itu menceritakan tentang trik-trik iblis bagaimana kemudian dengan setan berkolaborasi kuat untuk menggoda manusia. Waduh. Jadi kalau iblis itu lebih menyerang kepada pribadi kita dari dalam. Orang tuh bikin pagi-pagi, aduh, sekolah Bikin malas ya. malas, Ustadz ya. bikin malas Nggak pokoknya. semangat lah. Nggak semangat, kemudian ngantuk. Pokoknya yang dari dalam itu tugas dari iblis. Makanya iblis itu bahasanya iblis berasal dari kata balasa, artinya apa? Bikin orang putus asa. Orang nggak putus asa, nggak punya semangat, ini adalah kerjaan iblis. Sedangkan setan, dia akan secara eksternal yang dilakukannya apa? Dia buat stimulus yang membuat orang tergoda. Mau berangkat ke sekolah, lihat HP. Malah buka Mobile Legend, Mbak. Waduh, itu padahal dia. masih pagi. Itu dia Pak Wah, Ustadz tuh yang ingat jadi lagi masalah tanggung tuh. katanya kemarin, terusin sama dia. Iya, akhirnya pada mabar Pak Ustadz ya. Iya, godaan iblis, godaan setan ini. Nah, Ya. itu dia yang bahayanya. Itu Pak makanya Ustadz. kita dalam posisi yang semacam itu, kesabaran ini butuh dilatih. Oh iya, saya ingat pada tujuan tadi. Saya harus sukses, maka saya harus sabar. Pengennya sih secara nafsu, iya, Mobile Legend lah, main Iya. mabar ya. Tapi karena kita harus pelajar, kita harus tetap berangkat. Disitulah, makanya kita penting sabar. Ini Syekh Hajar Nuji udah luar biasa dalam kitab biasa. Ta'lim. Zaman dahulu sekali, tapi visinya udah, wah luar biasa lah. Masih sampai saat ini masih bisa Masih diamalkan aktual ya, sampai ya? saat ini. Jadi kitab klasik, kitab kuning, tapi tetap aktual sampai saat ini. Tuh Zakain Wahirsin Wasdibarin ya. Wasdibarin. Zakain Wasdibarin Wahirsin yang ketiga. Wahirsin ini adalah apa? Kemauan, motivasi. Lah ini kalau orang belajar nggak punya motivasi, Iya betul. Harus ada motivasi Pak Ustadz ya. waduh, nggak bakal bisa sukses Pak itu Pak Ustadz. Makanya dalam buku yang dibuat itu bestseller itu bukunya, Buku apa tuh Pak Ustadz? Quantum. Oh, Ada quantum learning, ada quantum teaching. Materinya apa yang ada di quantum itu? Ternyata materi dalam quantum itu adalah tentang hirsun Pak Ruslan. Tentang motivasi ya? Motivasi. Bagaimana seorang pelajar yang sukses itu dia harus punya motivasi. Pas saya baca, lah ini mah ternyata, tapi booming sekali buku itu waktu itu. Wah. Sekitar tahun 90-an, 80-90 itu. Pak Ruslan udah lahir apa belum tuh? Kayaknya masih adonan nih. Masih ada ya. Itu booming Pak buku itu. Sampai dengan tahun 2000 dia. Buku kuantum itu, wah orang kuantum katanya hebat. Iya. Ternyata begitu saya beli, saya baca, oh isinya ternyata sudah ada dalam kitab taklim. Dan itu salah satu isinya adalah kuantum. Makanya hanya istilahnya dalam kitab kuantum itu adalah seorang pelajar ketika dia akan sukses, maka dia harus memunculkan ambak namanya. Ambak Pak Ustadz. Ya, Oh iya. ambak itu singkatan apa manfaatnya bagiku. Itu. Jadi kalau kita belajar matematika, maka kita harus tahu apa sih manfaatnya belajar matematika. Untuk kedepannya Pak Ustadz iya, ya. Harus karena tahu gini Pak, manfaatnya ya. barusan dulu masih sekolah belajar matematik, X kali, itu pernah belajar kayak gitu kan? Pernah tuh. Bete gua buat apaan sih ini?
Jadi matematika udah bukan Iya. angka lagi Pak Ustadz, Iya. udah ganti huruf itu. Iya. Udah X kali ya, udah iya, apa aja X, itu udah. wah pusing kita Pak. Iya, betul. Karena apa saat itu kita pusing? Karena kita nggak tahu itu buat apa sih Iya. kemanfaatannya. Tapi kalau kita sudah tahu, oh ternyata nanti kalau saya udah kuliah, saya akan penelitian, ini akan sangat penting sekali. Iya, betul Pak Ustadz. Dulu kita, wah bete gua, itu Iya. pasti. Karena Nah, itu belum tahu Pak Ustadz ya. belum manfaatnya tahu, ya. kita tidak tahu manfaatnya. Jadi kita akan semangat, akan bisa memunculkan hirsun tadi, manakala kita punya tahu tujuannya, tahu manfaatnya buat Iya, kita. iya, iya. Pun kalau kita sudah punya ilmu, orang kalau udah punya ilmu kan enak aja. Mau jalan kemana aja juga dia punya ilmu, nggak berat bawanya. Iya, dan dia akan insya Allah lah bisa eksis dimanapun berada gitu ya. Kayak Pak Ruslan di Malang bisa eksis tetap ya. Iya, Di Tangerang alhamdulillah, juga Pak Ustadz. bisa eksis gitu ya. Di negara Daru di sana juga kan eksis kan. Negara perbatasan Pak Ustadz. Iya. Itu kan dengan Brunei Darussalam itu ya. Adiknya kayaknya itu ya. Iya, tetanggaan itu Pak Ustadz. Nah itu jadi pentingnya kita tadi hirsun. Jadi ada zakain, ada wastibarin, ada hirsun ya. Wabul gotin Iya. yang ke Nah, apa nih yang keempat nih, Pak Ustadz nih? Harus ada biaya Pak. Wah, biaya. Iya, ini kadang-kadang sensitif ya. Iya. Wah, UUD katanya. Bener, Ujung-ujungnya itu dia. duit. Wah, orang kalau udah belajar bicara masalah uang, oh katanya sekolahnya Iya. inilah. Katanya harus ikhlas lah Iya. katanya ngajarnya gurunya. Oh, harus Padahal ada nggak begitu Pak uangnya. Ustadz ya. Nggak ada. Justru ini Asyik Ajar Nuji yang mengarang kitab taklim yang dulu kalau mengarang kitab itu nggak akan bicara royalti. Iya, betul. Ya, nggak beda dengan sekarang pengarang buku. Saya ngarang buku misalnya, ada buku jadi nih, Iya. karya saya akan bicara royalti buat saya dong. Ada wani pironya ya Pak Ustadz? Iya, tapi kalau dulu kan nggak ada. Betul, betul. Tapi ketika bicara menuntut ilmu, itu sudah ada kalimat wabul gotin. Jadi kita tetap penting masalah pembiayaan. Jadi ingat kalau sekolah ke Gandasari juga jangan lupa datang ke TU ya. Selesaikan Iya. itu masalah wabul gotinnya. Nggak bisa sukses. Betul, Karena betul. apa? Dari pembiayaan itulah maka kemudian proses pendidikan ini akan berlangsung. Betul. Jadi wajar kalau kemudian ada lembaga-lembaga pendidikan yang kemudian harganya sekian, Iya. harganya sekian. Tapi kan kualitas yang mereka dapatkan juga sebanding. Sebanding ya Pak Ustadz ya. Sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Makanya kita juga insya Allah kan merintis di Gantang ini artinya apa yang kita berikan nanti sebanding dengan yang apa dibayarkan Iya. oleh orang tua gitu. Jadi Betul, wabul gotin. Yang kemudian berapa tuh udah Pak? Udah 4. 4 ya. Tinggal yang kelima nih. Wa irsadi ustad. Nah, Irsyadul Ustadz. Jadi Apa tuh, harus Pak Ustadz? ada guru yang berkualitas. Hmm. Jadi kalau pendidikan tadi sudah terlengkapi yang 4 poin, gurunya yang ngajarnya asal-asalan. Iya. Masuk ke kelas cuma ngasih anak catat halaman sekian. Ya, anak Masih kayak zaman dulu Pak masih Ustadz, kayak ya? zaman dulu, zaman jebot. Anak nulis, si bapak Iya, nulis, iya, gurunya ngopi. Iya, benar. Aduh, kacau Pak kalau seperti itu. Maka seperti yang dilakukan di Gantang juga kan, Iya, kita setiap semester ada pelatihan Iya. guru ya. Paling tidak 1 tahun 2 kali lah Iya kita betul, ya, Pak, itu ya. yang kita laksanakan. Ada juga yang diikuti oleh MGMP, Iya. pelatihan ini, pelatihan itu. Walaupun gurunya sudah sarjana pendidikan, tetap mereka harus kita latih. Sebab kenapa? Guru yang berkualitas akan sangat menentukan Iya. kepada keberhasilan proses pembelajaran. Dan yang terakhir, yang keenam adalah kuncinya harus ada waktu yang cukup. Nah kalau kita di SMP Gantang nih berarti kita Ya. harus 3 tahun. Jangan sekolah baru 1 tahun udah pengen Iya, hasil. nah, ini dia. Iya, ora Mungkin tadi iso nggak kalau punya ini. motivasi mungkin, Nggak punya Pak Ustadz. motivasi, Iya. nggak akan berhasil yang kayak gini. Jadi kita harus sekolah program 3 tahun, maka sekolah pun udah membuat desain kan. Kita di SMP Gantang lah, ini kita udah membuat desain kelas 7 apa, kelas 8 apa targetnya, sampai kelas 9, maka kita kemudian ada mengenal yang namanya standar mutu lulusan. Ya. Standar mutu lulusan kita ini nanti seperti apa? Nah itu akhirnya produk yang kita keluarkan, yang kita hasilkan dalam rentang waktu 3 tahun. Maka kalau kita udah desain 3 tahun, sekolahnya cuma 1 tahun, ya nggak akan maksimal. Kalau pasti. 3 tahun ya 3 tahun Pak 3 Ustadz, ya. tahun, Kita iya. selesaiin ya. Maka kita harus sampai selesaikan selesai. 3 tahun.
Nah itu maka satu rangkaian tuh 6 hal tadi. Saya yakin Bismillah kalau 6 hal tadi kunci yang disampaikan dalam kitab Ta'lim oleh Syekh Hajar Nuji itu kita lakukan, insya Allah cakep dah. Walaupun kita terbangun, Pak Ustadz, iya terbangun walaupun kondisi pandemi seperti ini, belajar di rumah kan ada hirsun. Betul. Berarti betul, kita harus tetap semangat. Ada motivasi. Oh iya saya harus belajar ya. Kondisi begini. Bagaimana orang kalau ada motivasi dari dalam dia akan mencari celah. Seperti air mengalir itu kan kita pampet ke sini dia akan mencari celah sekecil apapun dia jalan. Kalau beribahasa di kampung saya nih, jangan kalah sama bulu ketek. Waduh, iya. Gimana tuh maksudnya? Kejepit tetap tumbuh barusan. Coba Oh begitu ya? Iya. Walaupun kejepit dia tumbuh tetap. Padahal kan kejepit tiap hari, tapi dia tetap tumbuh. Ya, karena maksudnya. apa? Bulu ketek punya hirsun. Masa kita kalah sama bulu Masa ketek? kita kalah sama bulu ketek? Iya. Kan kabina-bina Iya, gitu. benar. Itu. Jadi kita nggak usah mengeluh ketika dalam kondisi pandemi, kita nggak belajar online, kemudian sekarang belajar dengan semuanya bukan kendala, Pak Ustadz. Iya, bukan kendala. Iya, PTMT, maka semangat itu ya bisa diciptakan, bisa dari orang tuanya ngasih semangat, kemudian lingkungannya ngasih semangat. Pokoknya kita berpikirnya apa nih yang bisa menyemangati saya. Nah itu kan tadi dengan nyambung dengan pola ambak ya, apa manfaatnya bagiku. Maka ketika kita bicara semangat, apa sih yang bikin saya semangat belajar? Maka itu yang kita cari gitu. Wah ini saya bikin semangat belajar A, B, C, maka dilakukan gitu. Itulah insya Allah gitu barusan itu 6 tips ya. 6 tips ya, Pak Ustadz ya. Nah, baik sahabat gantang, terima kasih nih Pak Ustadz udah ngasih tips-tipsnya lagi untuk menyemangati sahabat-sahabat gantang di rumah. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini tadi dari Pak Ustadz Nurdin mudah-mudahan bisa kembali memotivasi sahabat-sahabat gantang di rumah untuk belajar kembali ke sekolah walaupun memang kondisinya saat ini masih dalam kondisi pembelajaran tatap muka yang masih terbatas. Namun dengan tips yang 6 tadi, yang pertama sampai yang ke-6 tadi jangan sampai lupa sahabat-sahabat gantang, mudah-mudahan bisa menambah semangat kita semua untuk tetap belajar lagi. Mungkin kita cukupkan ya. Cukup Pak ya. Kita cukupkan di pertemuan channel kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya dan semangat nantikan belajar. terus tips-tips G2-nya yang lain dari Pak Ustadz Nurdin ya. Tips-tips yang lain yang lebih menarik dan jangan lupa untuk selalu like, komen, share dan subscribe. Itu yang paling penting, jangan lupa. Subrek. Nggak ada ruginya karena subrek itu gratis. Ya, mungkin kita cukupkan mungkin Oke, baik, terima kasih Pak Ruslan. Kami pamit undur diri. Terima kasih sahabat-sahabat gantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.